katakan falahu ajrun wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyatan falahu wizrun wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Siapa yang memberikan, ya, menunjukkan, membiasakan sebuah kebaikan, sanna itu dari kata sunnatun, ya, kebiasaan Nabi itu atau apa-apa yang dilakukan oleh Nabi itu disebut sebagai sanna, sunnatun, kebiasaan. Man sanna fil Islam, siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di luar Islam, sunnatan hasanah, kebiasaan yang baik, falahu ajrun. Dia kebiasaan yang baik itu dia dapat pahala. Satu. Contoh, tadi setiap ada pengajian baca Yasin, baca Al-Fatihah, hadiah buat orang meninggal. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang baik, ya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajrun, dia mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusubin ujurihim syai'un. Setelah dari kelompok ini atau dari kelompok ini ada pengajian lain yang mau buat lagi dengan program yang sama seperti itu, maka dia mendapatkan pahala juga dari orang lain yang mengikuti program seperti itu. Mendoakan orang lain. Di dalam mendoakan orang lain itu terselip amalan. Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bernama Subrumah, ya, Subrumah. Suatu hari dia tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah. Maka ketika dia tawaf, dia mengatakan labbaik ya Subrum, labbaik ya Subrum, labbaik ya Subrum. Sahabat Rasulullah SAW mendengar sahabatnya ini mengucapkan talbiyah labbaik ya Subrum, maka Rasulullah tanya, "Hei, Subrum itu siapa?" Maka dia bilang, "Subrum itu teman saya. Subrum itu adalah teman saya, sahabat saya. Kenapa? Saya mau hajikan buat dia. Saya mau hajikan buat dia. Dan ada namanya badal haji, ya. Ada namanya badal haji. Kalau orang tuanya yang sudah sepuh tidak bisa haji, boleh anaknya yang sudah haji untuk hajikan. Atau misalnya ada uang banyak, di sana ada mahasiswa, ada siapa saja yang di sana sudah pernah haji, boleh sewa mereka untuk menghajikan. Ini dalil, ya, ini dalil. Kemudian bisa kita memberikan pahala kepada orang lain. Dari dalil ini, ya Subrum. Maka Rasulullah katakan, Subrum itu siapa? Katanya, Subrum itu teman saya. Saya mau hajikan buat teman saya ini, supaya dia dapat pahala haji. Maka Rasulullah mengatakan bahwa kamu sudah haji? Belum ya Rasulullah. Kalau begitu kau haji dulu. Nanti kalau sudah haji, baru kau hajikan buat temanmu. Dalil, kita bisa mengirimkan pahala kepada orang lain, ya, kepada orang lain. Ini Subrum, temannya, bagaimana dengan anaknya? Anaknya yang kemudian dia sembelih kambing misalnya, kemudian undang orang makan, niat pahala kambing yang disembelihnya disedekahkan untuk orang tua. Dalilnya jelas, ya, dalilnya jelas. Sehingga kalau di kampung itu kalau orang meninggal dunia, ya, biasanya itu ada namanya hakikat, ya, ada namanya hakikat. Ini bahasa di kampung, Bu, ya, bahasa di kampung saya namanya hakikat. Awalnya saya bingung enggak? Karena begini, karena ada ritualnya. Ritualnya begini. Di kampung saya, tidak tahu kalau di tempat lain. Ritualnya begini. Itu kambing dikasih mandi. Wajar aja nih, kambing dikasih mandi, ya, dikasih bagus, dikasih minum yang bagus, dikasih makan yang enak, dikasih mandi. Terus yang ada memang yang harus ditelaah, yang harus dianalisa, yang harus dibedah hukumnya ini adalah kain putih diikatin di tanduknya, ya, kain putih diikatin di tanduknya. Ini di kampung saya, bukan di kampung orang lain. Nah, maka yang pertama, niatnya apa ini? Ya, saya pernah tanya. Karena di kampung itu ada ritual kematian itu ada saja. Ada namanya foto uju. Ya, foto uju itu kalau di sini juga mungkin ada, Bu. Kalau orang meninggal dunia pada hari ke-7, pakaiannya, baju-bajunya, sarungnya itu diantar-antar ya. Diantar ke sini, diantar ke sini. Sebetulnya itu adalah sedekah buat si mayat itu. Tetapi harus diperhatikan.
kita boleh melakukan hal seperti itu, ya boleh melakukan hal seperti itu. Kita harus melihat juga background keluarga yang ditinggalkan. Misalnya keluarga yang ditinggalkan ini susah, anak masih kecil, istrinya seorang diri, baju bagus-bagus, sarung bagus-bagus, harusnya buat mamanya, buat anaknya, kita kasih ke orang lain. Itu juga harus diperhatikan, ya. Di kampung saya di Pulau Sukun sana itu, saya pernah kasih kajian seperti ini. Ini orang susah. Kalau semuanya diangkat dibagi-bagi semua, siapa nanti yang belikan dia pakaian ini? Ya, jadi kita sedekah, tetapi juga harus memperhatikan keadaan diri kita. Kita tidak punya beras nih, tetangga kita tidak ada beras, hanya 1 kilo di saya untuk makanan. Saya 5 misalnya, beras 1 kilo nggak cukup kalau anak saya 5. Karena saya kasihan dengan tetangga, saya kasih. Akhirnya apa? Anak-anak saya jadinya mengharap-harap kepada orang lain. Secara akidah, anak saya rusak akidahnya. Karena dia mengharap-harap meminta kepada orang lain agar dia diberi. Kemudian yang berikutnya, jadi aib keluarga. Jadi aib di dalam keluarga. Malu dan sebagainya. Tidak bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Begitu. Jadi, apa yang kita lakukan itu? Inilah Bu, rebus-rebusan ini Bu ya. Ibu Megawati bilang rebus saja. Gitu. Kita akan lucu-lucuan Bu ya, maksudnya kita rebus-rebus saja, tidak ada minyak goreng Bu. Ya, nggak apa-apa, santai-santai ya Bu ya. Saya kadang bercanda juga. Jadi Bu tidak apa-apa, kita sebagai anak mantu, sebagai siapa saja, kita bisa menghadiahkan kebaikan. Dimakan Bu. Bisa.